Saudara, Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 inisial IB sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise yang menewaskan 3 orang dan 2 lainnya masih hilang. Kapten kapal KM Barcelona berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan data manifest resmi kapal. Tersangka IB dijerat pasal 302 ayat 2 dan pasal 312 serta pasal 323 Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang di Pelayaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi meninjau langsung proses pemadaman api kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise. Menhub meminta proses pendinginan dipercepat untuk memudahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan pendalaman agar dapat mengetahui penyebab pasti kebakaran. Proses pemadaman kapal dilakukan sejumlah pihak yakni TNI Angkatan Laut, Basarnas, Polairut, Bakamla, dan unsur lainnya. Pemadaman bisa dipercepat ya, semakin cepat semakin baik supaya memberikan kesempatan kepada KNKT memulai pekerjaannya dengan segera. Karena saat ini KNKT belum bisa masuk ke dalam kapal karena masih kemungkinan masih ada api maupun asapnya. Sambil berenang dan bertahan di tengah laut, Abdul tak hentinya menenangkan balita yang ia gendong di tengah ketakutannya. Saya sudah jauh ya terbawa arus dan kemudian saya terdengar suara wanita minta tolong. Dia katanya sudah tidak mampu lagi. Di situ saya coba berenang menghampiri wanita itu, dia ibu itu, dan saya ambil anaknya itu. Kelihatannya itu ibunya sudah kelelahan, kasihan anaknya itu. Kalau mau lepas nanti tidak tahu nasib anak itu dia. Sambil menggendong sang balita, Abdul harus bertahan di tengah laut lebih dari 1 jam sampai akhirnya Abdul melihat perahu kecil nelayan. Abdul kemudian meminta agar perahu nelayan tersebut segera membawa balita yang ia selamatkan karena sang balita sudah sangat kelelahan berada di tengah laut. Alhamdulillah ya, sekarang di rumah sudah tadi aku ada sempat chattingan sama keluarganya, dia sedang tidur kelelahan. Kini Abdul, balita dan ibunya pun selamat dan dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun pribadinya di media sosial menjelaskan tidak berada di lokasi kejadian saat insiden kericuhan syukuran pesta pernikahan putranya Maulana Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Melalui akun Instagram Deddy Mulyadi, ia menjelaskan soal keberadaannya di tanggal 18 Juli 2025.
Dedi membantah informasi soal dirinya hadir di pesta rakyat syukuran pernikahan putranya di Pendopo Garut. Dedi bilang dirinya ke Garut saat menjenguk korban di rumah sakit. Saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14, bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax. Karena apa? Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM, dan setelah itu saya diwawancara oleh media. Dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban yang meninggal dunia, keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit. Polda Jawa Barat belum memeriksa saksi terkait insiden meninggalnya 3 orang dalam syukuran pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Namun, desakan mengusut dugaan kelalaian atas kematian korban terus disuarakan. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai, penyelenggara pesta rakyat pernikahan putra Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina, yang juga Putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, perlu diperiksa soal potensi kelalaian yang dilakukan hingga mengakibatkan korban tewas. Hajatan yang menjadikan ada korban, saya kira itu jelas bahwa panitia atas hajatan tersebut harus bertanggung jawab, karena ini masuk kualifikasi 359. 359 itu suatu keadaan di mana seseorang panitia tidak melakukan penghati-hatian. Aspek lalaian penghati-hatian penduga-duga itu menjadikan aspek pertanggungjawaban bagi seseorang sebagai unsur kelalaian. Oleh karena itu mudah-mudahan Polda Jawa Barat segera bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab, EO atau sebagai orang yang punya hajatan. Ini saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena ini adalah menyangkut nyawa 3 orang lagi. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mendesak adanya pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, semua pihak penyelenggara harus dimintai klarifikasi. Ada diduga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan terbuka terhadap penyelidikan insiden meninggalnya 3 orang di syukuran pesta pernikahan putranya. Deddy dan putranya Maula siap jika harus diperiksa polisi. Problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya nggak ada masalah. Kasus kini ditangani Polda Jawa Barat dan telah melakukan olah tempat kejadian di gerbang Pendopo Garut, termasuk peralihan berkas pemeriksaan 10 saksi dari Polres Garut. Tim Liputan, Kompas TV.